Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang tafakur langit. Kita memang harus tafakur ke langit. Biasa tafakur kan menunduk. Ini juga kita tunduk. Tapi pikiran boleh ke langit. Karena di langit itu banyak sekali ciptaan Allah, benda-benda langit, planet. Dengan kita tahu tentang maharajanya Allah itu, Maha Pencipta, kerajaannya itu sangat besar, maka kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di langit itu ada galaksi-galaksi ya. Galaksi itu kumpulan-kumpulan bintang. Jadi satu galaksi itu ada 2 miliar bintang. Sedangkan galaksi itu tidak pernah kita tahu berapa. Kemudian yang telah ditemukan oleh ahlinya itu ada 10 planet. Yang planet itu lebih besar dari bumi. Ada juga yang kecil dari bumi. Jadi planet-planet itu mengelilingi Bima Sakti. Bima Sakti itu matahari ya. Dikelilingi tawaf. Semua berjalan ke kiri. Semua berjalan ke kiri. Karena kalau berjalan, yang satu berjalan ke kanan, yang satu berjalan ke kiri, itu bisa ketabrak. Kalau ketabrak itu kiamat. Jadi semua planet-planet itu berjalan ke kiri, mengelilingi matahari. Tapi matahari juga tidak berdiam. Matahari juga tajri juga, lari juga. Jadi terus lari ya. Tapi juga planet-planet lain juga mengelilingi matahari tapi. Maka ada 3 makhluk di dunia di alam ini, bukan dunia, alam. Karena kalau dunia itu kecil, kalau alam itu lebih besar. Jadi makhluk Allah di alam ini kita lihat ada 3 tempat yang menjadi pusat orbitnya itu ya. Pusat orang bertawaf. Kalau manusia yang menjadi pusat bertawaf adalah Ka'bah. Kalau manusia. Manusia di Ka'bah itu bertawaf keliling Ka'bah di musim haji atau umrah. Itu ke kiri. Ke kiri tawafnya. Semua ke kiri. Terus tawaf itu 7 kali dia. Itu makhluk manusia ya. Malaikat juga tawaf. Tapi bukan di Ka'bah. Jadi tempat pusat malaikat tawaf itu di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha sana. Di langit yang ke-7. Jadi malaikat juga tawaf. Tawaf terus. Cuma ke kiri juga. Ke kiri. Jadi malaikat tawaf sama dengan manusia tawaf. Jadi belok kiri. Bukan ke kanan, ke kiri. Dan satu lagi yang paling menarik adalah benda-benda di langit yang kita sebutkan dengan planet tadi, tata surya. Mereka juga bertawaf mengelilingi matahari. Pusatnya matahari. Bumi bertawaf. Bulan bertawaf. Juga beberapa nama yang tidak populer dalam masyarakat kita. Ada Saturnus, ada Venus, ada Mars, ada Pluto, ada juga macam-macam lah, nanti saya sebut habisnya. Itu sampai 10 planet besar yang bertawaf juga mengelilingi matahari. Jadi antara satu planet dengan planet yang lain itu sebenarnya sangat jauh-jauh. Miliaran kilometer. Betapa besar kerajaan Allah? Allah yang tahu. Manusia tidak tahu. Kerajaan Allah itu sangat luas.
di setiap planet itu ada makhluk, tapi bukan manusia, bukan malaikat. Kita tidak tahu siapa. Mungkin malaikat ada di langit, tapi di planet-planet itu siapa? Allah tidak memberi rahasia kepada kita, tapi Allah mengatakan makhluk itu ada di langit dan di bumi. Tapi siapa makhluk di langit itu? Siapa makhluk di bulan? Allah yang tahu. Karena manusia diciptakan oleh Allah di bumi, binatang juga di bumi. Karena di bumi ada kehidupan. Sedangkan yang kita tahu di tempat lain itu tidak cocok untuk hidup manusia. Bisa jadi cocok untuk hidup makhluk yang lain yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia itu butuh udara, manusia itu butuh oksigen, manusia itu butuh air. Ini ada di bumi. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Maka malaikat bisa hidup di langit, bisa hidup di bumi. Tapi manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, maka manusia tidak bisa hidup di tempat lain. Kecuali sudah dirafa oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke langit. Ada ya, sejumlah nabi dalam kepercayaan umat Islam juga tidak mati, dinaikkan ke langit. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, ini sangat menarik kalau kita kaji bersama-sama, tafakkur bersama-sama tentang benda-benda langit. Silakan Anda mengirim SMS ke nomor tertera di layar kaca. Juga boleh sharing pendapat di nomor yang sebelah kanan kita. Sebelum kami menerima SMS atau penelepon, mungkin Nabi Husaini ingin bertanya, silakan Nabi. Terima kasih Ustaz. Memang tema pada hari ini memang ada kaitannya dengan bulan ya. Iya. Tapi kalau mengetahui lebih tinggi ada orang ahlinya ilmunya. Iya. Jadi sekarang ini sebenarnya begini. Dulu kira-kira berapa waktu usia umur 50 tahun, 60 tahun, orang masih berbincang-bincang masalah tidak percaya orang naik ke zaman Apollo, naik ke bulan. Sampai berkelahi orang benda tu. Jadi pendapat orang tu mungkin tidak tahu ilmunya kan. Ya. Jadi kira-kira selama ni tidak ada banyak lagi masalah orang naik ke bulan. Ya. Kan? Ya. Jadi apa benar di bulan tu bisa kita ada manusia? Ya. Kemudian ada yang sekarang dunia makin canggih, mungkin dibikin tempat-tempat tinggal. Apa betul ada tinggal manusia di atas di bulan tu? Iya. Dan berapa lama tahan? Iya. Seperti Ustaz uraikan tadi. Ya, baik, Abi, bagus sekali pertanyaannya dan sangat ilmiah ya. Waktu Gagarin orang Rusia atau orang Uni Soviet mendarat di bulan, lalu diberitakan oleh radio zaman itu kan nggak ada TV. Jadi umat Islam termasuk tengku-tengku ulama-ulama itu menolak, tidak mungkin naik ke bulan. Bulan itu di lapisan langit kedua. Antara di langit satu aja atau awal lagi bergalur aja. Ya, betul. Gimana jadi kamu kemat dalam awan. Lagi din kemat lang melisan kan. Jadi tidak mungkin, orang tidak percaya. Diceritakan lagi oleh orang Aceh dulu. Jepang pernah menawarkan cat kepada Rusia. Kami akan kasih cat gratis untuk cat bulan. Tolong dicat itu bulan supaya nampak merah atau hijau ke sini. Kalau kalian orang Rusia betul-betul sudah naik ke bulan. Ini cerita-cerita itu digunakan oleh tukang jual obat ya. Tukang jual obat tuh untuk menolak itu. Menolak bahwa Gagarin itu mustahil naik ke bulan. Tapi tahun 68 Armstrong juga mendarat di bulan. Armstrong ini orang Amerika ya. Orang Amerika Apollo 11. Apollo 11. Dikirim juga betul-betul ke bumi, betul-betul mendarat di bulan. Tapi orang Aceh tetap tidak percaya dulu ya. Tapi karena sekarang berpuluh-puluh kali sudah mereka mendarat di bulan,
dan mereka sudah membuat stadion Serius. angkasa luar di sana. Juga telah dibawa sejumlah tokoh Islam telah dibawa ke sana. Antara lain Raja Abdullah, waktu itu pangeran, dia masih muda. Raja Abdullah dari Arab Saudi sudah meninggal sekarang. Raja Abdullah itu abang Raja Salman sekarang itu sudah naik ke sana. Kemudian dari Mesir Islam juga sudah naik sana. Dari Indonesia gagal hari itu. Gagal, tidak jadi. Jadi nampaknya bantahan-bantahan tentang kemajuan ilmu pengetahuan ini tidak ada lagi. Sudah redam. Apalagi sudah dinampakkan di televisi di mana-mana. Ya, sudah maju. Orang percaya orang. Tapi yang menjadi masalah sekarang itu yang naik ke sana kan kemampuan teknologi orang kafir. Ya, bukan kita. Malah kalau Rusia itu orang komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang Amerika itu Nasrani, bukan Islam. Kenapa kita yang Islam itu tidak bisa? Itu adalah sebuah malapetaka, sebuah ketinggalan kemajuan. Kita ini orang Islam ini tidak maju. Kenapa? Di bidang teknologi ini. Ini akibat kita tidak mau belajar tentang ayat-ayat kauniyah Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat yang bisa kita baca dalam Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang di luar Al-Quran. Langit, bumi, ya, laut yang kita lihat tuh, itu ayat-ayat Allah juga. Jadi orang-orang kafir mungkin rajin belajar, maka mereka itu lebih tahu. Karena Quran ini petunjuk bagi manusia. Jadi diamalkan ayat-ayatnya. Ya, jadi kalau saya mungkin bisa menerima bahwa kemajuan ilmu pengetahuan manusia bisa saja sampai di bulan. Jangankan bulan, ke tempat yang lain juga bisa, ke Mars dan sebagainya. Ya, mampu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, manusia tidak mungkin hidup di planet lain. Tidak mungkin hidup di bulan. Kalau sekarang ada orang di angkasa luar misalnya berbulan-bulan, itu hidup dengan teknologi yang dikontrol dari bumi. Misalnya mereka tidak bisa keluar, harus selalu di dalam camp-camp itu dengan oksigen yang dibawa dari bumi, dengan makanan yang dibawa dari bumi. Kalau makanan itu sudah habis, mereka turun. Kira-kira Ustaz ini Pak Ustaz kira ada ilmu ataupun pernah ada dengan, kalau kita pergi ke Amerika, pergi ke mana-mana bisa tahu ni berapa jam sampai ke tempat yang tuju kan. Kalau kita ni orang ahli apa itu bikin Apollo ataupun astronaut sekarang tu, kira-kira tahu Ustaz berapa jarak dan berapa jam sampai ke tempat itu, ke bulan tu. Iya. Per hari apa? Kita juga tidak tahu berapa kilometer ya. Tapi dalam ilmu pengetahuan ada tuh. Dan Apollo yang diciptakan itu atau NASA, itu pesawat canggih-canggih itu Challenger dan sebagainya, itu terbangnya juga sangat cepat, secepat kilat lah. Secepat kilat. Canggih sekali. Tapi ada juga yang korban, meletus di udara. Challenger itu pernah mati semuanya ahli-ahlinya itu. Inilah yang perlu kita ingat, bahwa Allah SWT telah memberi semacam harapan kepada astronot atau manusia dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard famfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Wahai masyarakat jin dan masyarakat manusia, apabila kamu mampu menembusi langit dan bumi, silakan. Tetapi kamu tidak mampu menembusinya. Illa bisultan. Kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kan apa dia tu? Kau semua ada dalam Quran kan? Seperti ilmu. Kenapa kebanyakan orang Islam tidak mampu? Karena orang Islam telah lalai. Tidak mau lagi belajar Al-Quran, tidak mau belajar lagi ilmu pengetahuan. Mereka lebih memfokuskan kepada ilmu-ilmu fardu'in saja. Padahal semua ilmu itu dari Islam juga. Kita tidak harus semua belajar fardu'in. Cara sembahyang, cara meratib, cara Tapi yang kau buat tu berlaku. kenapa kita tidak ada yang belajar teknologi, ilmu fisika, ilmu astronomi? Harus ada seperti dulu supaya kita juga maju. Sekarang ada trompet-trompet, apa namanya, teropong-teropong maksud saya. Itu juga ciptaan orang-orang kafir. Jadi kalau kita lihat teropong tuh, nampak semuanya benda-benda langit itu, planet-planet yang luar biasa. Tanpa teropong pun kalau kita mau ke tempat yang tinggi, misalnya di atas gunung tuh, lalu di malam-malam yang terang, itu kita akan melihat berkedip-kedip berjuta bintang di langit sana. Lalu seorang yang beriman itu mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Engkau ciptakan ini tidak sia-sia ya Allah. Hadza batila, tidak sia-sia. Lalu bergetar hatinya, lalu keluar air matanya, mengingat ciptaan Allah yang luar biasa itu. Allah Maha Kuasa. Di situlah letak kekuatan keimanan. Jadi itu sebenarnya yang harus dipikirkan oleh umat Islam. Jangan selalu kita, jadi orang kita jangan selalu kita mengingat cepat boleh metah, baik yang tebi-tebi boleh maju. Nyo beri ubud lu sampai raya, ada pepai boleh metah tertentu. Aceh. Jadi mempurus benawasah. Beneng ka kenang iya kan pandai itim dong. Jadi jangan begitu lagi lah. Kita sudah maju bertren. Jangan tinggal seperti Ustaz bilang tadi kan. Baiknya yang boleh utah tertentu. Mesti orang Acehnya kan jarang tak beryasin. Gafai itu. Gafai. Ali. Tapi mesti tayo ada yang pokoknya. Apa arti wasyamsu tajri li mustaqarril laha? Zalika takdirul azizil alim. Matahari berjalan di tempat peredaraannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bagaimana matahari berjalan? Tidak ada kakinya. Malah ada ahli tafsir yang menyebut tajri itu bukan berjalan. Tajri itu berlari, matahari berlari. Berlari. Ada Kita terima telepon dulu ya. Mungkin apa tu orang guru kita mungkin. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Marzuki di Lambaru, Ustaz Amir. Oh, silakan Pak Marzuki. Jadi saya tertarik tadi dengan bahasa budeng kabatah anak budak-budak hanjidang. Ya. Itu. Jadi yang ingin saya katakan begini. Ya. Urang tanya Aceh itu selalu tidak kurang respon lah dengan teknologi, terutama waktu bulan puasa, Ustaz. Ya. Ini kan fakta. Jauh hari sebelum terjadi sesuatu, itu sudah secara teknologi sudah diketahui kapan terjadi. Tapi yang bantu bakalan bulan, nah segolongan hamba Allah menyekan dengan buluh kan tu. Jadi hanya patih teknologi ini. Ya. Nah, padahal ini kan fakta. 2 bulan, 3 bulan, malah jauh hari sebelum terjadi, sudah dapat dibuktikan dengan teknologi yang canggih. Pajani terbit bulan, pajani lo bulan. Jadi tanya bak puasa Ramadan mendang,
Nah, yang ikut pemerintah kah puasa, yang hanya ikut pemerintah dua orang semuanya baru puasa atau lebih awal. Iya. Jadi kapan kita ini mau maju kalau dibilang tadi masalah maju? Iya. Jadi mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari Sambungan dia. ya dari bapak kita di Pak Baru. siapa namanya tadi? Tak kenal lagi, lupa. Ibrahim. Dari dulu lama tadi. Enggak apa-apa, nanti kita tanya lagi. Mohon maaf dulu, lupa. Saya sependapat dengan bapak. Ya. Seharusnya kita harus lebih maju, kalaupun kita tidak mampu hasil teknologi yang diciptakan oleh orang lain. Kalau memang akurat itu, apa salahnya kita ikut? Ya. Tentang hisab menjelang Ramadan, itu. Pemerintah punya ahlinya, dipadukan ilmu itu antara yang ruqyah, ya, hisab dan melihat bulan. Ruqyah melihat bulan, tapi satu lagi dihisab dengan ilmu astronomi. Seharusnya dua-dua itu harus kita gunakan. Dan tidak ada lagi umat Islam yang puasa di bulan Ramadan. Sudah tanggal 2 Ramadan baru mereka itu menganggap baru masuk Ramadan. Sehingga hari rayanya nanti bukan lagi 1 Syawal, tapi hari rayanya sudah 3 Syawal. Kenapa begitu, Pak? Kami ikut guru, katanya. Nah, itu semua. Orang musimnya mengatakan itu. Tapi ada juga orang-orang orang-orang tarikat ya, orang-orang sufi lebih duluan 2 hari kadang-kadang. Berarti mereka itu puasa sebelum bulan Ramadan. Yang gawat lagi nanti hari rayanya juga lebih duluan 2 hari. Masih bulan Ramadan, tanggal 28 Ramadan sudah hari raya orang itu. Jadi sebaik-baiknya kita ikutilah pemerintah saja, menurut saya sudah pas gitu kan. Tapi inilah yang terjadi, kita sependapat dengan Bapak penanya. Kita harus maju, orang Aceh ini harus maju, ya. Tidak boleh lagi bedang-bedang basah. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.